Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Nah, baik. Kita masuk pada materi kita pada hari ini, di mana materi kita itu memahami jenis-jenis alat gambar serta kegunaannya. Kita langsung saja masuk pada materi kita, di mana materi kita itu memahami jenis alat pada teknik dan serta kegunaannya. Nah, yang pertama itu pensil batang. Pensil batang ini menyatu antara isi dan batangnya. Langkah-langkah dalam menggunakan pensil BB ini, pertama dulu kita harus genggam pensilnya, kemudian kita raut bagian yang kita gunakan. Contohnya kita raut. Sesudah ada muncul, kemudian kita coba menggambarnya. Ini arsiran tanah contohnya. Nah, ini. Kemudian mekanik, pensil mekanik. Di pensil mekanik saya sudah menyediakan pensil mekanik, yaitu pensil yang terpisah antara isi dan batangnya. Langkah-langkah dalam menggunakan pensil mekanik adalah, jika seandainya isinya tidak ada, pertama dulu kita harus membuka bagian kepalanya ini. Ketika sudah masuk isinya, kita tekan untuk menggunakannya. Contoh, kita genggam, kemudian kita tulis. Contohnya segi 4. Di pensil mekanik jangan terlalu kita tekan, biar menghindari, karena pensil mekanik cepat sekali patah isinya ini. Selanjutnya, untuk memasukkan isinya, kita tinggal tekan lagi ini bagian atas sini, dan kita tahan ini supaya masuk dalam. Selanjutnya yaitu penggaris segitiga. Penggaris segitiga ini terdiri atas 2 buah segitiga siku-siku, masing-masing siku-sikunya sudah istimewa. Nah, langkah-langkah dalam menggunakan penggaris segitiga itu, kita letakkan di atas kertas penggaris kita, kemudian kita jari kita ini dan ibu jari kita tahan, contoh menggambar garis horizontal. Kita tahan, kita sesuaikan dengan ukuran. Nah, beginilah cara menggunakan penggaris segitiga. Ini ukurannya. Dia sudah tertera ukurannya, contohnya ukuran 1 cm. Nah, di sini bisa kita ambil. Ini dari sini 2 cm contohnya. Kita ambil kelurusannya. Nah, begini. Selanjutnya, jangka. Jangka digunakan untuk membuat lingkaran. Nah, di jangka saya sudah menyediakan jangka untuk membuat lingkaran, di mana kita jika seandainya kesusahan untuk membuat lingkaran. Nah, langkah-langkah dalam menggunakan jangka ini, kita bentangkan kedua kakinya, kita bentangkan, kemudian kita ukur berapa diameter yang kita kasih. Setelah itu kita cari jari-jarinya, titik pusatnya. Contoh kita kasih di sini titik pusatnya tengah ini. Kemudian tancapkan jangka yang ada jarum kertas. Setelah itu pegang ujung jangka. Pegang. Kita tentukan titik pusatnya, contohnya di sini. Nah, begitu cara memakainya. Selanjutnya yaitu
mal gambar. Nah, di sini saya sudah menyediakan mal gambar. Mal gambar ini membantu kita untuk membuat angka atau bentuk-bentuk lainnya. Jika kita kesusahan membuatnya. Langkah-langkah dalam menggunakannya, kita ambil pensil dan kita letakkan mal gambar di kertas, kemudian kita tulis contohnya. Kita tulis contohnya huruf A. Usahakan harus pas pada sasaran. Kemudian angka. Kalau menulis angka, beginilah hasilnya. Kemudian meja gambar. Nah, di meja gambar ini kita harus sesuaikan pada kertas yang kita gunakan. Biasanya ada beberapa macam kertas. Nah, di sini kita menggunakan kertas A3. Langkah-langkah dalam menggunakan meja gambar ini yaitu kita atur posisi mejanya, kemudian usahakan meja gambar dalam keadaan baik. Kemudian meja gambar jangan terlalu tinggi di saat menggambar, jangan juga terlalu tinggi, harus sesuai dengan ketika kita menggambar. Kemudian ambil kertas dan kita lakukan aktivitas kita untuk menggambar. Karena meja gambar ini sangat penting, karena sangat licin atasnya, memudahkan penggambar atau perancang untuk mendesain suatu gambar bangunan. Nah, selanjutnya rapido. Rapido sebuah peralatan khusus yang penting untuk mendesain. Nah, langkah-langkah dalam menggunakan rapido ini adalah mata rapido ditempelkan di kertas. Kita buka dulu. Kemudian kita tempelkan di kertas. Kita tarik secara konstan. Kemudian dalam menarik rapido jangan berulang-ulang supaya tidak terjadi kesalahan di gambar kita. Selanjutnya, apabila tinta keluar kurang lancar, kita goyang-goyangkan. Nah, secara vertikal kita goyangkan. Kalau seandainya tinta kurang lancar, baru kita tes kalau sudah bisa. Oh, ternyata bisa. Kemudian ketika menggambar biasanya terdapat sisa. Nah, biasanya dalam menggambar tinta rapido ini tersisa di bagian mulutnya ini. Cara untuk supaya tidak hancur gambar kita harus menggunakan atau menyediakan tisu, di mana kita ketika ada tinta yang tersisanya bisa kita lap. Nah, terima kasih pemaparan tentang penggunaan atau langkah-langkah dalam menggunakan dasar alat untuk menggambar. Sampai di situ, terima kasih.